Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi SMK 4 Jakarta. Materi kita kali ini adalah melanjutkan materi yang terdahulu, masih membahas tentang kerja daripada OPM. Pada kesempatan kali ini, materi sesuai dengan kurikulum PRE yang harus kalian kuasai. Salah satunya adalah fungsi OPM sebagai rangkaian aritmetika dan fungsi khusus. Mestinya materi ini adalah adanya di awal-awal, seperti saya pernah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa fungsi OPM sebetulnya nama OPM itu diambil dari operasional amplifier. Jadi IC ini memang diketemukan sekitar tahun 50-an, 52 dikembangkan. Dia pertama dibuat itu memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, ya. Jadi secara elektronik, misalnya menjumlahkan tegangan, mengurangkan tegangan, seperti itu. Jadi kita akan coba bahas untuk penggunaan OPM, bicara tentang OPM sebagai aritmetika dan sekaligus fungsi khusus. Ini banyak sekali. Kita akan bicarakan tentang penguat inverting, penguat non-inverting, ada adder, ada subtraktor, ada buffer. Yang terakhir adalah ada integrator dan diferensiator. Jadi kurang lebih ada 6 topik atau 7 topik bahasan pada kesempatan ini yang berhubungan dengan aritmetika dan fungsi khusus. Untuk yang pertama kita bahas adalah sebagai penguat inverting. OPM atau amplifier, operasional amplifier, dapat digunakan sebagai penguat inverting. Dikatakan inverting adalah membalik. Artinya penguat inverting akan memiliki keluaran yang selalu terbalik terhadap inputnya, ya. Jadi kalau inputnya positif, dia negatif. Inputnya negatif, outputnya positif. Kalau inputnya 0, outputnya 0. Kira-kira seperti itu. Dari analisa matematik, jadi arus pada rangkaiannya ini adalah rangkaian inverting amplifier. Jadi inputnya saya sudah katakan kemarin bahwa OPM memiliki 2 input, yaitu input yang min disebut dengan input inverting dan input yang non-inverting yang bertanda positif. Pada konfigurasi jika input non-inverting di-groundkan sementara input masuk melalui R input, maka dia akan mengkonfigurasi sebagai penguat inverting. Rumusnya adalah amplifier sama dengan Vout per Vin sama dengan min RF per Rin. Rumus ini nggak ujuk-ujuk ditemukan, hasil analisa dari pergerakan arus yang ada pada suatu rangkaian penguat, di mana arus total adalah sama dengan Vin min Vout per Rin plus Rf. Setelah diteruskan sedemikian rupa sehingga nantinya didapatkan satu kesimpulan bahwa Vout per Vin sama dengan min Rf per Rin. Jadi kalau kita mau cari Vout adalah sama dengan min Rf per Rin dikalikan dengan Vin. Ini adalah hasil analisa rumusnya secara teoritis seperti ini. Kemudian bisa contoh misalnya, jadi sangat mudah sekali menentukan A itu adalah penguatan berapa yang mampu dikuatkan, jadi Vout per Rin atau Rf per Rin. Jadi tinggal melihat perbandingan aja antara Rf dan Rin. Rf harus lebih besar dari Rin. Kalau dia 2 kali lipat, misalnya di sini 100 kilo, ini 50 kilo, berarti gainnya adalah 2 kali, gitu aja. Kalau 150 di sini 50, berarti gainnya 3 kali. Jadi
misalnya ada satu contoh RS 100 kilo, RIN 10 kilo, berapa gain? Ya bagi aja, berarti gainnya adalah 10 kali. Tanda minus di sini artinya adalah keluaran outputnya akan terbalik terhadap outputnya, gitu. Ya. Nah sekarang kalau dibalik, penguat inverting punya gain 40 kali. Kalau RIN-nya 10 kilo, RS-nya berapa? Ya tinggal kaliin aja. Ya. Tinggal dikalikan aja 40 kali 10 kilo. Jadinya adalah 400 kilo. Gitu ya. Gampang. Nah, kita akan mulai praktek. Kita simulasikan ini dengan menggunakan Proteus. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Saya punya op-amp. Nah, op-amp kalau di Proteus itu defaultnya PCC-nya adalah positif 15, negatif 15. Kemudian ini penguat inverting, inputnya saya kasih 1,5, R1-nya 200 kilo, R2-nya 100. Berarti berapa gainnya? 200 bagi 100, berarti dia 2 kali. 2 kali kalau inputnya plus 5, 1,5, maka dikuatkan 2 kali, dia pasti 3. Tapi karena inputnya positif, maka keluarnya min 3, gitu ya. Jadi kamu gak usah bingung. Ini ditutup pun kamu udah bisa cari, ya. Nah kalau ditanya di sekarang soalnya kadang-kadang suka dibalik-balik. Kalau inputnya plus 1,5 volt, outputnya min 3 volt, R2-nya 100 kilo, berapa R1-nya gitu. Jadi rumusnya tinggal diputar-putar gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikut. Sekarang inputnya sama-sama 1,5. Ini input 1,5, ini juga input 1,5 plus. Tapi kita lihat R1-nya 300, R2-nya 100. Nah, berarti loh kita lihat bahwa ini adalah gainnya 3 kali. Kalau plus 1,5 berarti 3 kalinya pasti 4,5. Kalau di sini positif berarti outputnya min. Outputnya adalah min 4,5, gitu ya. Oke, kita lihat. Kalau dia 100 gimana? Nah, kalau 100 berarti gainnya 1. Kalau plus 5 ya min 1,5 gitu. Ya kan? Jadi gainnya karena dia 1 kali gitu. Tapi bisa jadi kalau saya kuatin kuat sekali. Nah, kalau ini saya lemahkan, saya balik justru. Ya. Harusnya kan kalau dibalik. Kalau di sini 1/200. Jadi ini bukan penguatan. Malah terjadinya adalah proses pelemahan. Karena 100 dibagi 200 berarti setengah. 1,5 kali setengah. Hasilnya adalah min 0,75 karena positif negatif. Ya. Jadi kalau RI-nya lebih kecil daripada RF-nya lebih kecil dari RI, maka dia akan terjadi bukan penguatan tapi malah proses pelemahan. Sekarang kalau saya gantinya sampai besar gainnya, misalnya ini 500 ke 100, berarti gainnya kan 5 kali. Ya kan? Gainnya 5 kali. Dimasuki plus 3,5. 3,5 aja udah 7. 7 tambah 7 udah 14. 14 tambah 3,5. Ya. Berarti harusnya 17,5 inputnya, outputnya. Nah, nggak bisa. Outputnya cuma min 15. Kenapa terjadi demikian? Karena PCC-nya supply ini cuma plus 15 min 15. Jadi kalau inputnya pun terlalu besar, gainnya terlalu besar, outputnya akan dipangkas sesuai dengan batas tegangan maksimum di inputnya. Gitu, paham ya? Ini adalah penguat inverting. Kita coba dengan menggunakan osiloskop prakteknya, apakah betul dia terjadi pembalikan fase.
Saya masukkan inputnya sebesar 1 volt 1 kHz dengan 200 dan 100, berarti gainnya 2 kali, outputnya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah input yang hijau. Input yang hijau. Waktu dia positif, outputnya min yang merah. Waktu inputnya min, outputnya plus, gitu. Jadi gambar ini memperlihatkan terjadinya beda fase antara input dan output. Kemudian kenapa merahnya lebih besar? Jadi kalau kita lihat ini totalnya yang atas 1 kotak, yang bawah 2 kotak. Kenapa 2 kotak? Karena dia 2 kali lipat daripada inputnya. Kalau inputnya 1 volt, maka outputnya adalah 2 volt. Tapi outputnya mengalami perbedaan fase. Kalau lebih jelas lagi, kita klik diperbesar, nah gambarnya kira-kira seperti ini. Ini memperlihatkan terjadinya beda fase antara input dan output pada penguat inverting. Selesai nomor 1 pembahasan tentang inverting. Kita masuk yang kedua, yaitu penguat non-inverting. Oke, apa bedanya inverting sama non-inverting? Kalau inverting masuknya melalui R-in, input non-invertingnya di ground kan. Tapi kalau inputnya justru masuk ke input yang non-inverting, R-in-nya di ground kan, maka rangkaian ini akan membentuk penguat non-inverting. Rumusnya beda. Kalau tadi A-nya penguatan adalah min RF per R-in, tapi kalau dia penguat non-inverting, rumusnya adalah gainnya 1 plus RF per R-in, gitu ya. Ini hasil dari perhitungan analisa seperti ini. Saya nggak mau bahas ini, catatan aja buat kalian. Oke, sekarang kita mulai praktekkan. Jadi dia 1 plus ya. Kita lihat ini. Saya punya 200 kilo, saya punya 100 kilo. Rumusnya tadi 1 plus RF per R-in. Berarti gainnya adalah 200 bagi 100 itu 2 tambah 1. Berarti gainnya adalah 3, gitu. Dan tidak terjadi pembalikan fase. Kita lihat, begitu masukkannya 1,5 volt, dikasih gain. Jangan salah ya, 2 kali, main 2 kali aja enggak. Kalau di dia non-inverting, 2 tambah 1, jadi dia 3 kali, maka outputnya adalah 4,5. Dan masukan positif, keluarnya juga akan positif, gitu. Tidak terjadi pembalikan fase, dan gainnya adalah 1 plus, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya lagi. Oh, 300 sama 100. Kalau di non-inverting gainnya 3 kali. Tapi kalau ini adalah di non-inverting, maka dia akan punya gain 4 kali. Kenapa? 1 plus 300 per 100, jadi 4. Dengan 4 kali begitu masuk 1,5, maka keluarannya adalah plus 6 volt. Masukkan plus, keluar plus. Next. Nah ini 100 sama 100. Kalau penguat inverting gainnya pasti 1. Tapi karena ini adalah non-inverting, berarti gainnya 2. Kalau gainnya 2, masukkan 1,5, keluarnya 3 volt. Dan sama-sama keluarannya positif, karena inputnya adalah positif 1,5. Next. Dibalik, 100 sama 200. Nah, berarti gainnya adalah ini 100 bagi 200 itu adalah 0,5 ditambah 1, berarti gainnya adalah 1,5. Jadi kalau masukannya 1,5 volt dikalikan dengan 1,25, hasilnya adalah plus 2,25, gitu. Oke, next. Wah, ini gainnya gede banget nih.
1 mega per 100, berarti dia adalah 5 kali kalau dia inverting. Kalau dia non inverting berarti dia 6 kali. Kalau 6 kali 1,5 dikalikan 6 berapa? Ya, 1,5 3 6 sama ya 6 berapa tadi? 5 6 kali 1,5 ya, berapa harusnya? 1 mega bagi 100, 1 mega kan 1.000.000, betul ya? 10 ya, bukan 2, 10 tambah 1, 11 ya. 1,5 kali 11, kalau 1,5 kali 10 aja udah 15 volt, tambahin satu lagi berarti dia harus 11 volt. Nah, tegangannya tidak akan lebih dari 15 volt gitu ya. Outputnya akan dikunci di 15, padahal inputnya harusnya kalau teorinya dia harus lebih besar dari 15 volt, tapi karena PCC-nya cuma plus 15 dan min 15, maka outputnya akan dikunci di plus 15. Ini juga sama ya, berarti udah nggak berubah tuh. Dengan ini 11 kali 1,5 keluarin 15, tapi kalau jadi 3,5 juga 15. Kenapa demikian? Karena PCC-nya udah maksimum 15 ya kan? Harusnya kalau 10 aja ini udah 35 volt keluarnya. 35 volt dari mana? Karena supply-nya cuma plus 15 sama min 15 gitu. Tidak punya kemampuan melebihi dari tegangan sumbernya gitu ya. Oke, kita lihat dengan menggunakan osiloskop apakah terjadi penguatan dan apakah terjadi pembalikan fase. Kalau kita lihat seperti ini, dengan membuat nilai op-amp 100 kilo dan 100 kilo, kita masukkan frekuensinya 1 kHz, maka output dan outputnya seperti ini. Jadi gainnya 2 kali ya. Kok 2 kali? Kan ini 100 sama 100 ya, 1 plus 100 per 100. Jadi dari 100 per 100, 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi kalau inputnya dia 2 kotak, ini kan 2 kotak, outputnya pasti 4 kotak. Dan kita lihat input positif, output juga positif, input negatif, output juga negatif. Berarti ini input dan outputnya satu pasa. Kalau kita lihat dengan grafik seperti ini ya, ini berarti input sama outputnya satu pasa. Bandingkan dengan ini input sama outputnya berbalik fase kalau di inverting. Input positif, output negatif. Tapi kalau di sini input dan outputnya sepasa. Input positif, output positif. Input negatif, output juga negatif. Gitu. Ini adalah inverting. Udah 2 ya. Pertama inverting, yang kedua non-inverting. Yang ketiga adalah buffer. Ini paling gampang. Buffer itu antara output dan input op-amp tidak dipasangin R, nggak ada feedback, nggak ada ke ground. Jadi cuma diadu langsung, di short feedback loop. Apa yang ada di output di feedbackkan ke input. Maka ini akan menjadi satu rangkaian yang namanya buffer. Buffer disebut juga sebagai voltage follower. Artinya adalah dia tidak ada penguatan, dia juga tidak ada pelemahan. Jadi apa yang ada di input akan diteruskan ke output. Ya.
Nah, tapi ini apa gunanya? Kalau gitu nggak ada fungsinya dong. Orang masuk 2, keluar 2, masuk 1,5, keluar min 1,5. Beda. Tanpa menggunakan buffer, kalau outputnya diperbadi, tegangannya akan melonjak naik. Ya, karena dia impedansinya tergantung daripada beban. Tapi kalau dipasangin buffer, ini betul-betul tidak mempengaruhi beban output. Jadi buffer itu memiliki impedansi input yang besar, kemudian memiliki impedansi output yang sangat rendah, gitu. Jadi buffer itu kadang-kadang memang digunakan untuk buffer. Jadi dia mengisolasi. Jadi kalau ada rangkaian osilator, rangkaian penguat, gitu, supaya tidak ada frekuensi yang tidak diinginkan, dia pasangin buffer biasanya. Penyangga buffer itu. Ya, dia tidak mempengaruhi penguatan, tapi dia mempengaruhi impedansi. Itu saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau masuk 1 volt, keluar 1 volt, nggak dibalik. Masuk min 1, keluar min 1, masuk min 2, keluar min 2, masuk 3, keluar 3. Itu berarti tidak ada penguatan, gayanya 1 kali. Itu disebut sebagai buffer atau voltage follower. Oke. Nomor 3, kembali berikutnya adalah nomor 4, rangkaian penjumlah atau biasa disebut dengan nama summing amplifier. Inilah yang dasar kerja awal op-amp. Bagaimana op-amp bisa dapat dibuat sebagai rangkaian penjumlah. Jadi dengan memasang inverting 3 buah resistor, maka kalau inputnya dikasih tegangan beda-beda, maka keluarannya adalah merupakan penjumlahan dari hasil tegangan inputnya. Dan karena dia masuk penguat yang inverting, dibalik. Rumusnya adalah min VO sama dengan RF per EIN dalam kurung V1 tambah V2 tambah V3 dan ETC. Kalau inputnya 5 ya sampai plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 dan selanjutnya. Pokoknya kalau 3 buah input masuk ke inverting, maka dia akan membentuk rangkaian penjumlahan, gitu. Ya. Nah, kita coba praktekkan. Ini dia. Kalau saya punya resistor 10 kilo, kemudian ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 2, ini 5, berapa output? 7. Wah, main gampang aja. Min 7, belum, salah. Karena nilai R-nya beda. Ya, kecuali kalau nilai R-nya sama, boleh min 7. Tapi karena nilai R-nya beda, harus dihitung dulu, gitu loh. Ya. Input yang 2 dikuatin berapa kali? Input yang 2 dikuatinnya 10 sama 1, berarti kayaknya 10 kali. Kalau dia 2 milivolt, berarti dia 20 milivolt, gitu kan. 2 kali. Kalau input yang kedua, dia 10 sama 2, berarti cuman 5 kali. Berarti kalau dia 5 kali 5, ya ini kan 5 kali 5, berarti 25 milivolt. Berarti outputnya 20 milivolt ditambah 25 milivolt, dapatnya 45 milivolt, dan min dia dibalik, gitu ya. Betul nggak? Kita praktekin pakai Proteus. Nah, saya udah praktekin. Masukinnya 2 milivolt, 5 milivolt. Ini kan teorinya min 45. Prakteknya berapa? Ternyata prakteknya juga min 45. Lihat ini 100 kilo, 1 kilo, 10 kilo, 2 kilo. Yang ini dikuatkan 10 kali, yang dari R2, R3 dikuatkan cuma 5 kali. Hasilnya adalah min 45 milivolt, mili ya. Oke. Next, kita coba lagi. 2 volt. Nah, ini R-nya sama semua nih. R-nya sama semua. Nah, berarti
berarti yang ini dikuatkan 1 kali, yang ini dikuatkan juga 1 kali. Berarti langsung dia dijumlahin. Plus 2 sama plus 5, 1,5. Yang 2 dikuatin 1 kali berarti plus 2. Yang 1,5 dikuatkan juga 2 kali 1,5, berarti outputnya adalah 2 ditambah 1,5 dan terbalik karena dia adalah inverting. Jadi outputnya adalah min 3,5 volt. Next, kalau dia dikuatkan 2 kali, 2 dikuatkan 2 kali jadi 4. 1,5 dikuatkan 2 kali jadi 3. 4 tambah 3 7. Outputnya positif, keluarannya min 7. Gampang ya? Itu adalah penguat penjumlah atau disebut dengan adder amplifier atau disebut juga dengan summing amplifier. Inputnya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 dan lain-lain. Ini aplikasinya nanti ada di mixer audio ya. Jadi mixer itu alat yang mendapat masukan dari berbagai input, mikrofon ya, atau musik atau terserah. Jadi rangkaian mixer itu dasarnya adalah op-amp sebagai rangkaian penjumlah. Oke, kita sudah sampai nomor 4, kita lanjutkan dengan yang nomor 5. Kalau ada penjumlah pasti ada rangkaian pengurang. Oke. Nah, kalau tadi rangkaiannya adalah penguat inverting dengan input yang banyak, sekarang ini penguatnya adalah gabungan antara inverting dan non-inverting karena dua-duanya dikasih input. Ya. Jadi dengan memasang rangkaian kombinasi inverting dan non-inverting itu menjadi rangkaian pengurang. Rangkaian pengurang biasa disebut sebagai rangkaian subtraktor atau orang juga menyebutnya sebagai difference amplifier, differential amplifier gitu. Persyaratannya adalah kalau R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4, maka rumusnya Vout sama dengan R3/1 dikalikan dengan V2 min V1. Jadi kalau kita buat resistornya sama semua, maka ini akan terjadi penjumlahan pengurangan antara V2-nya yang di sini dikurang dengan yang di sini. Ya. 1,5 dikurang dengan 2 berarti dia min 0,5. Ya. Jadi tegangan yang di non-inverting dikurang dengan tegangan yang non-inverting kalau dia nilai R-nya sama. Kita lihat lagi. Kalau dia 1,5 di sini 3, berarti ini kurangin ya. 1,5 dikurang 3 jadi min 1,5. Gitu. Ya, itu adalah rangkaian pengurang. Kita bahas teorinya kan ada 7 ya. Sekarang yang nomor 6 adalah integrator dan diferensiator. Dasar daripada integrator sudah dibahas kemarin. Kalau ada RC itu dikasih sinyal sinus, dia bisa menjadi rangkaian low pass filter dengan frekuensi kerja sebesar FC sama dengan 1/2 PRC. Kalau C dan E dikasih sinyal sinus, dia akan membentuk high pass filter. Tapi lain urusannya kalau RC dan CR dikasih sinyal kotak. Kalau RC dikasih sinus jadi LPF,
Kalau RC dikasih kotak, jadilah yang namanya integrator. Kalau dia C dan R dikasih sinyal sinus, namanya high pass filter. Kalau C dan R dikasih kotak, namanya diferensiator. Ini nanti buat praktek kamu ya. 10 kilo C 100 nano, 160 nano, 10 kilo dikasih inputnya 1 kilo. Nanti kamu lihat outputnya pakai grafik. Di hasil grafik seperti ini gitu. Masukannya kotak nih, hijau nih kotak. Nah, hijaunya kotak. Outputnya setelah dipasangi integrator merubah jadi apa integrator? Integrator adalah rangkaian pengubah bentuk gelombang kotak menjadi gelombang gigi gergaji. Ini dia. Gini ya. Dari kotak jadi gigi gergaji atau segitiga, triangle. Ya. Nah, kalau dia diferensiator, masukkan kotak menjadi gelombang paku seperti ini. Ya. Segitiga juga, tapi dia bentuknya seperti ini, beda, bukan segitiga. Ya. Nile waveform, Nile form, bentuk gelombang paku. Ya. Seperti paku. Ini gergaji ya. Jadi kalau kotak jadi gergaji namanya integrator, kalau kotak jadi paku namanya diferensiator. Untuk apa sih rangkaian kayak begini, kotak-kotak berubah-ubah? Ya ini untuk pengubah sinyal, pengubah gelombang. Dia digunakan untuk efek, sound effect ya. Efek itu bisa menghasilkan suara-suara yang aneh-aneh, suara angin, suara apa, sound effect itu kan butuhkan bentuk-bentuk gelombang ya. Oke, ini adalah dasar integrator diferensiator. Nanti dengan op-amp kita bisa melakukan proses praktek. Yang jelas integrator akan merubah dari sinyal kotak menjadi gigi gergaji. Dalam praktek nanti kamu dibuat seperti ini, saya tuntun di praktek, langsung praktek aja untuk melihat bentuk gelombangnya apakah betul-betul bisa menjadi gigi gergaji dengan memasang osiloskop. Pada proses ini nanti outputnya dipasang pada menggunakan signal generator, dipasang dengan konfigurasi seperti ini, maka didapatkan bentuk gelombang kotak menjadi gigi gergaji. Ini adalah keluaran output daripada rangkaian integrator yang merubah masukan kotak menjadi gigi gergaji ya, dengan konfigurasi op-amp sebagai integrator seperti ini. R-nya 10 kilo, C-nya 10 nano. Bagaimana kalau kita buat dengan menggunakan diferensiator? Jadi kalau integrator op-amp, tapi dia bukan R dengan R dulu baru C, itu namanya adalah integrator. Tapi kalau dia C dulu baru R, itu namanya adalah diferensiator. Bisa dilihat di sini, ini yang integrator, ini yang diferensiator. Jadi kalau C baru R dikasih ke op-amp, itu jadinya adalah diferensiator. Ini yang gelombang paku. Tapi kalau dia menggunakan C dulu baru R, yang akan terjadi adalah sinyal persegi akan dirubah menjadi gelombang segitiga atau triangle waveform
ya. Jadi itu, apa itu integrator? Rangkaian mengubah sinyal kotak menjadi gigi gergaji. Apa itu diferensiator? Diferensiator adalah yang merubah sinyal kotak menjadi gelombang paku. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, fungsi 7 fungsi op-amp sebagai aritmetika dan fungsi-fungsi khusus. Sekian pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.